Baik pemirsa, kita kembali di dalam Indonesiaku setelah tadi kita mendengarkan tausiah dan nasihat dari Kiai Jujun betapa kita selalu positif dan juga selalu optimis di dalam diri kita. Sehingga ada energi-energi positif yang mengalir di dalam diri kita untuk selalu bertindak yang indah-indah, untuk selalu yang bertindak yang baik-baik. Lalu bagaimanakah peran dan keutamaan ibadah dalam membangun mental positif dalam diri kita? Insya Allah Ustadz Zaki Mirza akan menjelaskan kepada kita semuanya. Berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Mukarramun yang kami muliakan, para guru wabil khusus, guru kita semua yang tadi sudah menyampaikan taujihat wal irsyadat untuk kita semua, kalimat-kalimat yang penuh dengan kebaikan. Al-Mukarram Kiai Haji Jujun Junaidi, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, Allah berkahkan dunia akhirat. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir itu jendela menuju hati. Biasanya nih, kalau kita udah jelek mikir ke orang lain, apapun akan jadi jelek. Dia berbuat baik ke kita pun, yang pasti akan kita terus cari kesalahannya. Betul nggak? Kalau pengalaman paham ya. Kita cara berpikir itu seperti kita pakai kacamata. Kacamata itu kan tergantung warna kacanya apa. Betul nggak Ibu? Ibu pakai kacamata, warna kacanya merah. Kira-kira semua kelihatan jadi warna apa? Merah. Karena semua kelihatan jadi merah, itu jambu yang mentah jadi matang. Betul nggak? Sebaliknya ibu pakai kacamata, kacanya warna hijau, semua kelihatan apa? Hijau, jambu yang matang jadi mentah. Udah yang paling enak kayak Kiai Jujun tuh, kacamatanya bening. Yang merah jadi merah, yang biru jadi biru. Lebih enak lagi kacamata saya enggak ada kacanya. Adem semeriwing ya. Kayaknya guru pasti ini Pak ada kacanya enggak ya katanya. Oh baru enggak ada kacanya ini guru. Alhamdulillah. Ini namanya kacamata transparan Bu. Ini kalong guru, kacamata bolong. Seperti itulah orang memandang hidup. Nah Allah ini udah menyiapkan berbagai macam alat, modal. Ketika kita hidup dengan alat inilah kita bisa terus membangun cara berpikir positif. Dan satu-satunya alat, perangkat supaya kita bisa berpikir positif, Allah memerintahkan kita dengan satu hal dan itu harus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sebenarnya kenapa sih Allah mewajibkan kita untuk beribadah? Karena dengan ibadah itu jelas kita diarahkan untuk menjadi orang baik yang selalu positive thinking. Contoh, Allah menyampaikan untuk kita semua dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha anil fahsya'i wal. Orang yang sholat harusnya dengan sholatnya dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya tadi terlalu sering buruk sangka sama orang. Ini kan negative thinking. Tadi yang guru kita sampaikan, di dunia aja udah neraka guru ya. Bagaimana mau masuk sorga entar di akhirat. Maksudnya orang yang sholat, lihat orang sholat. Kenapa sih orang sholat itu ketika gerakan akhir gerakannya namanya salam, betul nggak Bu?
Assalamualaikum warahmatullah, nengok ke kanan. Salam lagi ngomong sama kita. Kamu yang sholat. Kalau udah sholatnya khusyuk jangan lupa. Tuh tetangga sebelah. Ada anak yatim yang gak ada orang tuanya. Peduli dong. Itu. Jadi positive thinking. Gak cuma ke kanan. Salam bilang sama kita. Kalau udah peduli sama anak yatim sebelah kanan, lihat yang sebelah kiri. Tuh lihat di sebelah kiri. Ada janda tua, nafkahi. Sebelah sono ada janda muda, nikahi. Saya bagian mancing, ini yang dapat. Begitulah fungsi orang sholat, Bu. Jadi sebenarnya lihat, dalam gerakan sholat aja, gerakan sholat begitu banyak berdiskusi dan berdialog dengan kita. Takbiratul ihram. Membesarkan Allah, mengagungkan Allah, yang kita besarkan tidak ada yang lain. Yang kita agungkan tidak ada yang lain, makanya kalau takbiratul ihram bacanya Allahu Akbar. Seharusnya ketika sudah takbiratul ihram urusan lain selesai. Jangan dipikirin dulu, betul gak Bu? Ibu yang ada masalah sama tetangga, lupain. Arisan belum bayar, lupain. Utang yang bertumpuk, bayar Bu. Jangan dilupain ya. Allahu Akbar. Lihat, kita diajarkan dengan gerakan sholat mengangkat kedua belah tangan untuk pasrah sama Allah. Yang diangkat berapa tangan? 2. Di mana-mana orang kalau udah nyerah kan simbolnya begitu Bu. Ibu lagi jalan di pasar, tiba-tiba mohon maaf ada begal ditodong sama pistol. Ibu gerakan tanda menyerah itu ngangkat berapa tangan? 2. Ampun Pak, ambil aja Pak, silahkan. Ada gak orang nyerah tapi ngepel? Ampun Pak. Lu langsung ditembak yang begitu Bu. Dari gerakan saja kita sudah diajarkan pasrahlah dalam hidup dengan kalimat Allahu Akbar. Rezeki sudah Allah atur. Kalau kata guru kita, coba berusaha untuk susah lihat orang lain susah, senang juga lihat orang lain senang. Wah hidup begitu mah enak, positive thinking. Misalnya ibu suaminya cuma naik mobil nih kemana-mana. Alhamdulillah Ustadz suami saya naik mobil alhamdulillah. Yang naik motor juga bersyukur alhamdulillah cepat sampai. Yang naik sepeda aja bersyukur alhamdulillah Ustadz suami saya naik sepeda. Tiap hari hitung-hitung olahraga. Kerja dari Jakarta, rumah di Jakarta, kerja ke Sukabumi. Naik sepeda. 3 hari lakinya mati Bu. Ngapa Bang? Betisnya meletus Pak Ustadz. Jadi ucapkan alhamdulillah, dengan ibadah kita banyak-banyak berpikir positif insya Allah. Masya Allah, Ustadz Zaki Mirza kembali mengingatkan kita betapa ternyata keseharian kita, apa yang kita lakukan dalam keseharian kita yaitu ibadah sholat secara tidak langsung mengajarkan kita, melatih diri kita untuk berpikir positif. Betapa kita diingatkan ketika kita sudah berpasrah kepada Allah, kita melepaskan semua apa yang ada di ganjalan-ganjalan dalam hati kita. Bahwa diingatkan kembali bahwa kita kecil di hadapannya dan kita pasrahkan kepada Allah yang maha besar. Dan berikutnya pemirsa, di segmen 3 dan juga 4 nanti kita akan buka sesi tanya jawab dan juga diskusi bersama guru-guru kita insya Allah nanti. Dan kita akan jelaskan lebih luas lagi tentang tema di dalam pada kesempatan siang hari ini yaitu membangun mental positif di dalam diri kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.